Maria adalah orang yang hatinya sudah beres sama Tuhan. Jiwanya sudah beres sama Tuhan. Mungkin dia pernah terluka tapi sudah beres sama Tuhan. Sehingga waktu diberitahu kamu akan mengandung dan melahirkan anak, awalnya berkata bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi karena malaikat Tuhan menjelaskan Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan bayi yang dikandungmu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu dia berkata, jadi padaku seperti kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah beres hatinya. Dia melihat masalah bukan sebagai serangan setan yang menakutkan. Dia lihat masalah sebagai proses pelatihan untuk dia makin dahsyat dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Yang sudah katakan, yeah. Selanjutnya, klik, aha. Pertanyaan saya. Mengapa orang bisa terluka? Saya membagi jawaban pada dua hal. Yang pertama, ada orang-orang yang terluka karena memang kejadian yang terjadi waktu dia masih kecil. Dia belum mengenal Tuhan, dia belum mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setelah dewasa, bahkan setelah pelayanan pun bisa terluka. Ada banyak orang memang terluka di masa pendidikan usia dininya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun pertama dalam kehidupan sangat mempengaruhi pembentukan jati diri dalam diri seseorang. Itu sebabnya jemaat Tuhan sekalian, kalau saudara punya anak antara umur 1 sampai 5 tahun, pastikan jangan lukai. Makanya pesan firman Tuhan, hai orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Karena ketika terluka, ini susah untuk memperbaikinya. Banyak anak-anak yang ada masalah sedikit, langsung lari ke narkoba, gak punya harga diri seperti low self esteem gitu. Kenapa? Yaitu luka di hatinya, luka di jiwanya. Tapi ada orang-orang yang sudah pelayanan pun masih terluka. Mengapa seorang bisa terluka? Saya lihat ada 3 alasan. Yang pertama, karena tidak siap dan tidak menyadari bahwa kita sedang dalam peperangan rohani. Jadi dia fokus pada orangnya. Wah, si ini ngomong begini. Wah, si ini bertindak begini. Kok dia hamba Tuhan bisa melakukan seperti itu ke saya ya? Gitu kan. Jadi kita tidak sadar bahwa kita dalam peperangan rohani. Jadi akhirnya di alam bawah sadar kita, luka itu terpendam. Karena terjadinya luka ada 2. Ada yang memang karena kita pikir. Ada yang memang karena tertanam. Dan biasanya kenapa tertanam? Karena memang udah ada luka-luka sebelumnya. Jadi mungkin ada luka-luka waktu kecil. Dia suka dibentak, suka disingkirkan, suka nggak diperlakukan properly gitu. Jadi ketika dia udah mulai pelayanan diperlakukan seperti itu, luka itu menyeret pengalaman ini. Jadi seperti efek bola salju. Rupanya memang hidup saya nggak berharga, rupanya memang hidup saya tidak berarti. Rupanya memang saya gampang disakiti. Tidak sedikit orang yang jadi homoseks misalnya, jadi lesbian karena kasus ini. Bapaknya kasar. Tiba-tiba di usia remaja dia lihat anak-anak laki-laki kasar. Tiba-tiba dia lihat waktu dia udah mulai pacaran, dia disakiti oleh pria. Dia lihat kok pria suka berselingkuh. Akhirnya dia berkata, hanya wanita yang bisa mengerti wanita. Ngerti gak maksud saya? Dia lihat kok mamanya kasar sama papanya. Papanya terjajah. Terus waktu dia udah mulai main di usia anak-anak, wanita-wanita tuh cerewet banget gitu. Wanita-wanita kayaknya egois banget, mau memaksakan kehendaknya selalu. Dan dia sadar, akhirnya dia melihat, kok laki-laki lebih sabar ya. Alam bawah sadarnya berbicara bahwa hanya laki-laki yang bisa memahami laki-laki. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ngeri kalau kita pelajari bagaimana iblis menaruh luka di hati dan jiwa.